Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku kepada para jamaah channel Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri, baik yang ada di Alaska, Brunei, Singapura, Malaysia, dan di Indonesia, Thailand, Abu Dhabi semua. Semoga kita selalu di dalam keadaan yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini yakni berjudul Ceritaku. Ada pertanyaan dari saudari kita bersama dari negara Brunei Darussalam. Mari kita dengarkan bersama-sama. Silahkan Bunda. Assalamualaikum Pak. Maaf lainnya nggak berapa baik Pak, putus-putus. Saya sebenarnya Pak cuma mau bertanya tentang perjalanan saya. Saya juga tidak tahu sampainya di mana sudah setakat ini. Tapi apa yang saya nampak Pak, sekarang ini semuanya sama seperti apa yang sesen Bapak tadi. Sudah tidak ada objek, sudah tidak ada subjeknya, sudah tidak ada penyaksi, sudah tidak ada yang disaksikan. Yang dilihat semua yang hidup itu saja Pak. Di awal perjalanan saya Pak, saya memang seorang yang cuma tahu membaiki syariat, menjaga syariat. Tetapi pada lebih kurang setahun yang lalu, saya sudah tidak diberi kekuatan untuk melakukan semua ibadah dalam syariat manusia itu. Lalu saya pun menangis terus Pak. Sebab daripada kebiasaannya saya bangun tengah malam kan, biasa melakukan ibadah-ibadah sunat. Kan tiba-tiba saya langsung tidak diizinkan, lalu saya pun mempertanyakan pada diri, apakah Tuhan itu sudah tidak sayang pada saya lagi? Sedangkan amalan yang sudah saya lakukan sekian lama, tiba-tiba saya tidak diberi kemampuan. Dan pada ketika itu saya baru menyadari bahwa yang berbuat semua bukan saya, adalah Dia. Jadi sejak daripada itu, saya sudah tidak memaksakan diri lagi. Dan berlakulah satu sesuatu yang bukan dari kebiasaan yang saya buat. Tiba-tiba saya sudah berubah kan. Jadi sudah semestinya menjadi satu keheranan bagi suami, bagi anak-anak melihat keadaan saya yang begitu. Untuk memahami perjalanan ini Pak memang sangat perit bagi saya. Betul lah sebagaimana yang Bapak dalam ceramahnya itu, mungkin ini adalah perjalanan saya untuk menghadapi sakaratul maut, azab kubur, untuk menemui diri saya yang sebenar-benar diri itu kan. Tapi untuk saya memahami keadaan ini memang sangat sulit Pak, sebab saya tidak mempunyai guru yang khusus untuk memahami perjalanan saya ini. Tiba-tiba begini kan. Jadi bila saya ke WC kan, di dalam tuh berkata, inilah solat. Bila saya begini cara, inilah solat. Bila saya apa yang saya buatkan di dalam tuh dia cakap, inilah solat, inilah solat. Sampailah saya jumpa Bapak punya sharing dekat YouTube yang mengatakan bahwa daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, itulah solat yang sebenar-benarnya solat. Jadi dia pun diam-diamlah di dalam. Oh rupanya, sebab selama ni saya tidak tahu mau tanya dengan siapa Pak. Mau cakap pada suami lagi memang dia tidak tahu tentang perjalanan ni. Jadi saya kan asyik cari YouTube, semua saya dengar Pak. Tapi tidak ada yang klik. Cuma ketika saya mendengar Bapak punya penjelasan, dia klik semua di dalam Pak. Apa perjalanan yang saya lalui, semua dia klik di dalam.
seperti apa yang Bapak syarahkan di dalam kaji diri dalam YouTube tuh. Untuk memahami perjalanan saya ini Pak, sangat lucu. Sampai saya pernah dikatakan ada saka, ada jin, ada macam-macam lah Pak. Tapi saya memang tidak percaya semua benda tuh kan. Tapi bila kita berjumpa pada orang-orang yang bukan dalam perjalanan ini, memang dia tidak akan mengerti perjalanan kita. Lalu dia pun mendiagnos kita dengan berbagai-bagai. Jadi masa tu untuk memahami kan, saya pun memang tidak tahu mau berkata apa Pak. Betul-betul lah, yang saya tahu sekarang, saya cuma diam-diam saja di rumah. Begitu. Tengok YouTube, apa semua, apa yang digerakkan kepada saya tengok. Begitu. Sampailah yang saya rasa ini memang anugerah terbesar dari yang hidup itu sendiri untuk saya lah. Bila saya jumpa Bapak punya YouTube kan, di mana semua yang ada di dalam hati saya itu, semua diklik sekali Pak. Lalu di dalam hati saya Pak, mengatakan, Bapak inilah sosok mursyid yang didatangkan pada saya dari sosoknya manusia. Apa begitu Pak? Selepas saya mendengar video Bapak tu, saya menangis. Sebab apa yang ada di dalam tu kan, dia terjawab semua satu persatu, dia terjawab. Wah, selama ni, apa yang selalu itu, saya tidak salah dan saya tidak sesat. Saya berada di landasan yang sebetul-betulnya. Cuma saya tidak tahu mau bertanya ke mana. Sebab itulah yang seperti katakan pada Bapak, saya tidak direzekikan guru hakikat untuk membimbing saya sampailah saya jumpa YouTube Bapak. Terima kasih banyak Pak. Saya pun tidak tahu macam mana mau mengatakan kesyukuran saya pada yang hidup itu sendiri. Karena di saat-saat umur saya macam ni, dia pertemukan saya dengan Bapak. Walaupun tidak saling mengenal dari segi jasadnya, tapi jiwa kita saling berhubungan antara satu sama lain. Kan? Seperti yang Bapak kongsi semalam tentang bab makanan kan halal haram tu. Ada guru yang mengatakan makan mandara apa semua tidak boleh kan. Tapi di dalam tu menolak Pak. Dia cakapkan Allah berkata bahawa dia ciptakan Muhammad dari diri dia dan dia ciptakan seluruh di alam semesta ni untuk Muhammad tu. Jadi apalah artinya diciptakan di dunia ni jika kita tidak dapat menikmatinya. Jadi di dalam tu berkata begitu Pak. Jadi soal halal haram tu kan, dia tidak dapat menerima yang apa yang sebelum ni yang saya dengar. Sampailah yang Bapak jelaskan semalam. Itulah yang saya cakap terima kasih Pak. Terima kasih sebab sudah menjawab apa pertanyaan yang ada di dalam tentang soal halal haram makanan tu. Bukan pada makanan tu, tapi bagaimana kita melihat bahawa rezeki itu didatangkan oleh yang hidup tu sendiri. Bagaimana dia menyuapkan makanan tu ke mulut kita. Macam mana menyediakan makanan tu di dapur pun. Semua kudrat irodatnya semua Pak. Itulah kesedaran yang ada pada diri saya sekarang. Dari saya bangun tidur sampai saya tidur balik, saya diperjalankan ke WC, dimandikan, disabunkan, disyampukan. Coba Bapak bayangkan bagaimana perasaan saya ni yang saya tidak tahu mau kongsikan dengan siapa. Begitu kasih sayang yang hidup pada diri kita ini. Cuma yang saya tahu menangis. Sebab kepahaman yang ada pada saya ni, yang saya tidak reti untuk memberi kepahaman kepada orang lain. Walau dengan apapun perkataannya, betul lah. Hanya orang-orang yang Tuhan kehendaki itu sendiri baru bisa memahami ini Pak. Benarlah Pak, mengapa kita tidak boleh mencaci makanan kan? Sebab bila kita memahami bahawa yang mendatangkan rezeki, yang mencari rezeki itu semua dia. Lepas tu yang masak di dapur, yang mengerjakan semua sampai siap pun dia juga kan. Lepas tu masukkan ke mulut lagi, semua dia. Di saat-saat saya sedih, saya menangis pun dia juga yang mengesap air mata saya. Benarlah betapa kasih sayangnya ni Pak. Lebih besar mengatasi kasih sayang seorang ibu. Macam mana besar kasih sayang seorang ibu pun tidak mampu dan tidak dapat menandingi kasih sayang yang hidup tu pada diri kita sendiri Pak. Itulah yang saya tidak tahu perjalanan saya sebenarnya sampai ke mana sudah. Tapi yang saya faham dalam diri saya ni yang ada cuma yang hidup itu saja. Tidak ada yang lain lagi Pak. Apapun yang berlaku pada diri saya, pada lingkungan, keluarga, suami,
ibu saya kan, apapun perbuatan orang, ha, jangan kata yang baik Pak, yang tidak baik pun semua saya hadam saja. Sebab saya tidak melihat lagi pada sosok manusia tu. Saya melihat pada sosok yang hidup, yang membenarkan semua benda tu berlaku pada diri saya dengan keyakinan bahwa apa yang berlaku tu semua pasti ada hikmahnya untuk diri saya. Seperti yang Bapak sentuh tentang diamond hari itu. Benarlah Pak. Saya akui semuanya, semua tu benar belaka Pak. Untuk berada di atas jalan ini Pak, memang tidak senang. Kita terpaksa kehilangan segala-galanya, ditinggalkan orang-orang tersayang. Semua perlu dihadapi. Tidak ada satu yang perlu dapat kita larikan diri daripada menghadapi semua ini Pak. Itu yang telah saya lalui. Dan sampai sekarang pun saya cuma tahu menikmati hidup diri saya yang ada sekarang ini saja Pak. Langsung tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada saya syukuri saja, semua anugerah Tuhan. Anugerah hidup itu sendiri untuk diri saya yang sedaya upaya biarpun tidak banyak, saya coba kongsikan dengan orang lain. Sebagai tanda kasih sayang untuk memanjangkan cinta kasihnya kepada sesama Pak. Itu saja yang saya tahu untuk setakat ini Pak. Saya menyimpulkan bahawa Pak, apa yang saya lalui ini bukan lagi mungkin, sebab jawabannya semua ada dari Bapak. Saya rasa pahaman yang saya ada nih, sudah pasti Bapak pun ada. Makanya kita boleh terhubung begini. Sebab selama ini macam mana saya coba berhubung untuk mendapatkan bimbingan dari mana-mana pun, saya tidak pernah terkonek sebagaimana saya konek dengan Bapak. Bayangkanlah Pak, untuk melalui perjalanan ini Pak, memang tidak mudah. Terutama macam saya sendiri, dalam keluarga pun baru saya seorang yang ada dalam jalan ini. Tidak ada siapa-siapa. Walau suami pun tidak memahami apa yang saya paham sekarang nih. Cuma saya pesankan ke suami, teruskan sejaklah buat syariat itu, syariat manusia itu. Sebab saya pun melalui perjalanan yang sama. Tanpa menghukum, tanpa menghakimi siapa diri saya sekarang nih. Sebab saya sendiri pun tidak mengendalikan diri saya sekarang nih. Saya tidak ada kudrat untuk melakukan semuanya. Apa yang sudah ditentukan untuk saya cuma jalani saja Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pun tidak tahu Pak, di mana kedudukan saya sekarang ini. Apakah benar perjalanan saya ini sudah sampai sebagaimana yang sepatutnya Pak? Atau ada saran-saran yang perlu saya baiki lagi untuk saya dapat pencapaian yang lebih baik daripada apa yang saya sudah lalui sekarang Pak. Itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar cerita dan uraian perjalanan Bunda, tidak tahu namanya ini Bunda siapa, dari Brunei Darussalam. Anda dipaksa Allah, ditarik Allah untuk menghadap Allah meskipun tanpa melalui guru. Ini kebesaran Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedikit saya uraikan tentang Awwaluddin Ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya agama seluruh manusia itu adalah Awwaluddin Ma'rifatullah. Itu hakikat agama seluruh manusia, yakni mengenal Allah, mengenali siapa Tuhan pencipta diri manusianya. Itu agama yang terpenting, yang harus kita raih, yang harus kita dalami di dalam kehidupan ini. Terbukti kita beragama, meskipun beragama Islam secara dohiriyah, meskipun kita melaksanakan syariat-syariat yang diperintahkan di dalam agama, namun hati kita selama ini tidak beragama.
belum beragama di sisi Allah. Karena selama ini kita tidak mengenal Allah. Inilah bukti bahwa agama syariat saja tidaklah cukup, masih jauh. Karena praktek hati di dalam agama-agama syariat yang selama ini hanyalah untuk simbol-simbol saja. Jadi untuk simbol-simbol badan-badan saja. Demi untuk menutupi keateisan hati terhadap mengenal Tuhannya. Terbukti selama ini hati kita selalu berkuasa di dalam syariat-syariat agamanya. Agama apapun itu. Baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan seluruh manusia wajib hukumnya beragama di sisi Allah, yakni awaluddin ma'rifatullah. Tidak peduli label-label agama badannya itu apa. Bila hati tidak ma'rifatullah, hati tidak mengenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini, bagaimana mungkin dikatakan bertuhan, apalagi beragama di sisi Allah. Ini yang dikaji ini bab hati, bab agamanya hati. Kalau membahas bab agamanya dohir sudah banyak di YouTube sudah banyak dibahas. Mungkin kita sudah memahami. Akan tetapi bab agamanya hati ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Terbukti selama ini meskipun demikian umat Islam pun tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang memahami babakan agamanya hati. Selama ini kita tidak beragama di hati, meskipun kelihatannya di dalam syariat kita melaksanakan, di dalam ibadah sholat kita melaksanakan, akan tetapi hati masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Nyatanya Allahnya tak wujud, nyatanya Allahnya gaib, nyatanya Allahnya tiada di hati kita. Mana mungkin kita disebut bertuhan sementara Tuhannya tidak ada. Nah, jadi agamanya hati ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Agamanya hati ini untuk seluruh manusia ciptaan Allah. Karena tak satu pun manusia yang bukan ciptaan Allah. Semua manusia diciptakan oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah sejak dari asal muasal penciptaannya, dari tanah hingga sampai menjadi bayi, hingga saat ini tetap dijaga, dibimbing, dipelihara, dicukupi, dikasih sayangi oleh Allah, oleh hayatullah. Maka dari itu, meskipun siapapun Anda, di dalam Al-Baqarah itu ada baik mukminin, muslimin, baik mukminin, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan siapapun kamu, bila di hatimu iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian, dan beramal soleh, itulah yang dimaksud Allah sudah beragama di sisi Allah, hatinya. Maksud iman yang bagaimana? Bukan iman sekedar keyakinan saja, bukan iman ikut-ikutan saja, yakni iman yang benar-benar iman. Bagaimanakah iman yang benar-benar iman ini? Mari kita uraikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk syarat awaluddin ma'rifatullah, untuk syarat mutlak kita beragama kepada Allah, syarat mutlak
untuk kita mengenal dan tahu bahkan bertemu dengan Allah, maka sebelumnya kita bermakrifat kepada diri manusia kita sendiri dahulu. Man arafa nafsahu, barang siapa kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi kitab dirinya dibuka dahulu. Kitab Al-Qadim yang ada di setiap dada manusia itu dibuka. Kalau kita mengajarkan dengan kitab-kitab yang ada di agama-agama masing-masing agama, maka akan ada perdebatan. Namun jika kita buka kitab Al-Qadim, kitab diri sejati manusianya, pasti manusianya akan takluk, akan mengakui kitabnya sendiri, asal usulnya sendiri, dari mana ia datang dan mau kemana ia kembali. Pasti semua manusia akan menyadarinya. Baiklah, kita uraikan sedikit demi sedikit. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi perlu diketahui agama Allah ini, agama Tuhan yang Maha Esa ini bukan hanya untuk agama satu golongan saja. Contohnya untuk umat Islam saja. Tapi ternyata selama ini logikanya umat Islam sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Qur'annya sendiri. Karena selama ini yang jadi Tuhan di dalam hatinya masih hawa nafsunya sendiri. Itulah penyebabnya. Ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya sendiri, derajatnya di sisi Allah tak lebih mulia daripada anjing. Itu di dalam Al-Quran. Maka hawa nafsu itu sangat amatlah rendahnya. Maka dari itu berbanggahlah umat Islam yang memiliki Al-Quran. Karena seluruh jagat raya ini sudah berada di dalam Al-Quran. Ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat di dalamnya. Ada makna mutasyabihatnya. Jadi agama Allah ini untuk seluruh manusia. Mari kita lanjutkan. Mari persiapkan, masuklah ke dalam diri manusia kita sambil bertafakur di dalamnya. Mari bersama membuka kitab diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Bila hidup ini milik kita, bila hidup ini punya kita sendiri, tentunya ketika saat bayi Anda tidak boleh lupa. Ketika Anda dilahirkan, Anda pasti mengingat, pasti menyaksikan siapa saja orang-orang yang menyambut di saat kelahiran Anda. Anda pasti ingat, oh ayah ibuku, oh saudaraku. Pasti Anda ingat ketika Anda dilahirkan sebagai bayi yang suci. Namun ternyata, apakah kita ingat waktu saat bayi? Tentunya bila hidup ini hidup manusia kita tak boleh lupa dengan kejadian-kejadian yang pernah kita lewati. Jangankan sejak dari tanah sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sperma, sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging. Kemudian di saat gumpalan daging itu ditegaskan kembali oleh Allah, kutiupkan rohku. Itu maknanya, ku hidupi badan-badan ini dengan hidupnya Allah. Itu maknanya, kutiupkan rohku. Supaya apa? Supaya manusia mengingatnya agar suatu saat jangan mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya manusianya. Apalagi sampai menjadi bayi.
Kita kan tidak ada di saat bayi. Kita tidak sadar, kita tidak menyaksikan keadaan kita waktu bayi. Kita hanya kata-katanya saja. Kita berawal dari bayi, tapi kita tidak bisa menyaksikan waktu kita bayi. Kata-katanya saja, cerita orang tua, oh dulu kamu pernah bayi, tapi kita tidak bisa membuktikan saat kita bayi. Seperti iman kita selama ini, hanya kata-katanya saja. Kata orang tua hanya kata-katanya bahwa Allah itu Tuhan. Tapi kita selama ini tidak pernah menyatakan sendiri keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah itu sendiri. Cuma hanya kata-katanya. Sehingga hawa nafsu inilah yang menduduki singgah sananya Allah di hati ini. Dijanji dulu tidak boleh ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya. Loh kok malah manusia ketika datang detik akhir balik ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Inilah perjalanan-perjalanan manusia. Itu tentang hidup. Bila Anda sudah menyadari hidup ini Allah, bukan hidupnya manusia, itulah buktinya, logikanya. Bila hidup ini hidup manusia kita, tentunya Allah tak usah menciptakan kita, karena kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Bila memang hidup ini milik kita. Coba tafakuri di dalam hati kita. Itu tentang hidup. Lalu tentang badan. Bila memang badan ini milik kita, kira-kira yang memanjangkan badan siapa? Yang menambah besarkan badan siapa? Sejak dari bayi sampai setua ini. Apakah orang tua yang mengodot-odot badan ini supaya bertambah panjang atau bertambah besar? Kan tidak. Karena badan ini bukan milik kita, tentunya bukan urusan kita. Karena sudah ada yang mengurus, siapa? Penciptanya. Siapa? Ya, hidup inilah penciptanya. Hayatullah inilah penciptanya. Sejak dari tanah sudah dibimbing oleh hidup, oleh Allah, dicukupi oleh Allah, disuapi oleh Allah, dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah. Hingga saat ini pun sama kedudukannya. Tidak ada yang berbeda, sama. Saat ini pun kita diperjalankan hidup, disuapi hidup, diminumi hidup, dicukupi hidup, disehatkan hidup. Semuanya sama, tak ada bedanya. Akan tetapi ketika kita masih merajai, mentuhani hati, nyawa, jiwa, roh ini sebagai nama kita, maka selamanya hati kita takkan pernah rela, hati kita takkan pernah ridho bila kita ini ditiadakan, bila diri manusia kita ini diadamkan, dikembalikan kepada asal usulnya, maka kita tidak akan ridho, tidak akan rela bila ada kuasa lain selain kuasa diri manusia kita. Inilah tanda bahwa selama ini kita, hati ini belumlah berislam di sisi Allah. Agama kita selama ini hanya hiasan-hiasan badan saja. Sedangkan hati kita selama ini masih kotor, masih najis. Siapa yang membuat najisnya hati? Siapa yang membuat kotornya hati? Yang membuat najisnya hati, yang membuat kotornya hati adalah kewujudan diri manusia kita sendiri. Keberadaan diri manusia kita sendiri. Kehidupan diri manusia kita sendiri, itulah yang membuat najis dan kotornya hati. Meskipun setiap hari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah 1.000.000 kali banyaknya setiap hari, tapi di dalam hati
kita masih merasa diri manusia kitalah yang mampu beristighfar sebanyak 1.000.000 kali, maka 1.000.000 kali istighfar itu tak ada imbasnya sama sekali. Tetap di dalam kenajisan dan kekotoran hati, karena yang berkuasa di hati, karena yang merajai hati, karena yang mentuhani hati adalah diri kita sendiri. Karena tak bertuhan, ibadah apapun, sholat apapun, zikir apapun, semuanya kembali rojiun kepada diri manusianya sendirilah yang merasa memiliki. Karena Tuhannya di dalam hati masih manusia, maka tak akan rela dan ridho bila amaliyahnya, bila syariatnya itu adalah syariatullah. Tidak akan rela. Karena memang hati kita selama ini tak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu, untuk mengenal Allah itu haruslah kita mengenal, bermakrifat kepada siapa sih diri manusiaku ini. Diri manusiaku ini kan anak cucunya Adam. Siapa Adam itu? Adam itu kan tak ada, tak wujud, tak hidup. Sementara manusia karena memandang, karena mengakidai dan meyakini bahwa Adam itu sosoknya manusia, seperti badan-badan kita ini, maka yang dipandang ya manusianya. Karena babakan akidah Islam, akidah iman di sisi Allah itu bukan hanya di badan saja, tapi Allah hanya memandang hati. Jadi babakan Tuhan, babakan Allah ini adanya di hati, wilayah hati. Aku tidak memandang wajah dan hartamu, aku tidak memandang amal dan ibadahmu, aku tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Aku hanya memandang hatimu. Siapakah yang kau pertuhankan di hatimu? Aku, kata Allah, ataukah dirimu sendiri? Itu yang dinilai oleh Allah. Tinggal cek masing-masing diri kita. Siapakah yang wujud di hati kita? Siapakah yang hidup di hati kita? Siapakah yang nyata di hati kita selama ini? Kan diri kita sendiri. Iya enggak? Nah, berarti secara tidak langsung kita ini selama ini berposisi sebagai Allah ketimbang kita berposisi sebagai hamba. Coba kita tafakuri di dalam hati kita. Coba kita hayati di dalam hati kita. Kan demikian. Kita tidak merasa, kita tidak menyadari, karena hati kita selama ini masih buta akan Allah. Karena cintanya kita terhadap diri kita sendiri. Karena cintanya kita terhadap dunia. Sehingga cinta kepada diri dan dunia itu membutakan mata hati kita. Sehingga hati kita menjadi keras seperti kerasnya batu. Lebih keras daripada kerasnya batu. Inilah bahan-bahan bakarnya neraka. Apa bahan bakarnya neraka itu? Yakni berbahan badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi ketika bahan bakarnya sudah ada, maka nerakanya juga sudah ada. Membakar manusianya sendiri. Contoh, ketika datang keadaan yang tidak mengenakan hati kita, kita pasti marah. Kita mesti benci. Kita pasti gelisah, sedih. Karena kita disiksa oleh keadaan itu. Karena kita buta kepada siapa yang mendatangkan keadaan-keadaan yang tidak enak itu. Kita buta kepada pencipta keadaan. Kita hanya menyaksikan keadaan. Karena di dalam hati kita hanyalah manusianya lah yang menjadi Tuhan. Akhirnya menyembah seluruh apa yang dilihatnya.
Maka dari itu, mari kita sadari bersama bahwa cikal bakal badan ini tercipta dari tanah bersama hayatullah, hidupnya Allah, hingga saat ini pun sama. Seolah-olah kitalah yang berjalan, tapi sesungguhnya bukan kita yang berjalan, tapi Allah lah yang berjalan. Seolah-olah kita yang memandang, tapi sesungguhnya bukan kita yang memandang. Seolah-olah kita bisa mencipta kue, mencipta makanan, mencipta masakan, seolah-olah saja, akan tetapi Allah lah yang menciptakan, yang menyediakan makanan-makanan itu untuk kita. Bahkan Allah menyuapi kita setiap hari. Sejak dari tanah sampai saat ini, Allah tidak bosan-bosannya menyuapi kita, menyayangi kita, membimbing kita. Kitalah yang tidak menyadari, kitalah yang mengingkari dengan hati kita bahwa yang makan ini aku, yang jalan ini aku hamba. Karena manusianya seolah-olah masih menduduki sifat-sifat sebagai Tuhan di hatinya. Ini yang tidak kita sadari. Siapapun orangnya, agama apapun, bila menyadari ini, maka ia akan selamat di sisi Allah. Bila imannya sudah iman yang seperti ini, yakni bahwa hidup ini bukan hidup manusiaku, tapi hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud iman di sisi Allah. Inilah yang dimaksud makrifat di sisi Allah. Bukan manusianya yang makrifat, tapi Allah lah yang makrifat. Ketika manusianya sudah kembali kepada keadamannya, ketika manusia sudah kembali kepada alam ketiadaannya, bagaimana mungkin manusia bisa ngaku-ngaku dirinya sudah ma'rifatullah, sementara manusianya tidak ada? Kan tidak mungkin manusia bisa mengaku-ngaku dirinya sebagai ma'rifatullah, sedangkan manusianya sudah tidak ada. Jadi sebenarnya yang mengaku ma'rifatullah itu adalah ya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah hengkang dari singgah sana kerajaan hati, kerajaan nyawa, kerajaan jiwa, kerajaan roh, maka nama-nama manusianya sudah fana, berganti kembali suci menjadi nama Allah yang Maha Suci. Inilah sejarah diri manusia. Bila kita ingin mengetahui sejarah diri kita sendiri, bukalah kitab-kitab kita di dalam hati, yakni menyadari siapa diriku ini dan siapa Tuhanku. Maka ketika kita sudah mengenali bahwa hidup ini Allah, maka manusianya sudah tak bisa menyaksikan diri manusianya lagi. Karena bagaimana mungkin manusianya bisa menyaksikan diri manusianya, sementara manusianya sudah kembali ke alam habitatnya, yakni Adam. Tidak ada gaib, mati. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Jadi menyadari bahwa diri manusianya ini sebenarnya tidak hidup, kecuali hidup Tuhannya yang mentuhani dirinya selama ini, yang mentuhani badan-badan ini sejak dari tanah hingga saat ini, sampai nanti kembali menjadi tanah lagi. Inilah pagelarannya Allah, inilah pagelarannya Tuhan. Jadi aplikasi iman yang dimaksud iman kepada Allah selama ini, ya seperti ini. Iman yang seperti inilah yang dibawa para nabi dan para rasul serta para aulia Allah, yakni hati yang selalu mentauhidkan Allah, hati yang selalu mengesahkan Allah saja di hati. Tapi selama ini kan kita mengesahkan, mentauhidkan nama diri kita sendiri di hati kita kan. Allahnya gaib, Allahnya tiada. Apakah demikian iman kepada Allah itu? Selama ini kita terbalik. Iman kepada Allah
yang selama ini kita terapkan terbalik 180 derajat. Yang mana Allah seharusnya menjadi Tuhan, malah manusianya yang menjadi Tuhan. Allah sebagai Tuhan ditiadakan di hati kita. Allah sebagai Tuhan ditiadakan kewujudannya di hati kita. Allah sebagai Tuhan ditiadakan kehidupannya di hati kita selama ini. Nah, berarti yang ngaku jadi Allah selama ini siapa? Berarti yang mengaku jadi Allah yang selama ini dirasakan oleh kita adalah orang-orang yang belum beragama di sisi Allah. Orang-orang yang belum mengenal Allah itulah yang ngaku-ngaku jadi Allah selama ini. Tidak terasa. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang selama ini dihujat oleh orang-orang syariat bahwa orang hakikat makrifat itu ngaku-ngaku jadi Allah? Nah, bagaimana mungkin orang-orang yang sudah hakikat makrifat itu bisa mengaku dirinya menjadi Allah, sementara dirinya saja sudah tidak ada? Kalau manusia yang sudah mencapai hakikat yang sebenar-benarnya, bukan hakikat-hakikatan, bukan hakikat abal-abal, yakni hakikat yang original. Hakikat yang original itu kan manusianya kan sudah fana, sudah tak ada, sudah gaib kemanusiaannya, yang ada hanya wujud Tuhannya, yang ada hanya hidup Tuhannya. Mana mungkin manusianya mengaku merasa dirinya menjadi Allah, sementara manusianya sudah tidak ada lagi. Kan beda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Allahnya digaibkan, yang diwujudkan di hatinya diri manusianya sendiri, yang ditauhidkan di hatinya diri manusianya sendiri, yang diesakan di dalam hatinya diri manusianya sendiri. Nah, siapa yang mengaku jadi Allah selama ini? Monggo kita pikirkan, monggo kita resapi dan hayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Bunda yang dari Brunei Darussalam ini, teruskan prakteknya seperti itu. Benar sudah, apa yang Anda alami itu benar. Jadi untuk apapun yang disyariatkan kepada badan ini sudah bukan syariatnya manusia lagi. Memang hakikatnya manusia itu tak bisa bersyariat sedikit pun. Walaupun sebiji zarah pun tak bisa bersyariat tanpa Allah. Jadi seluruh syariatnya manusia di atas bumi itu adalah syariatullah. Karena manusia itu posisinya khalifatullah, wakil-wakil Allah di bumi. Berarti yang menjadi ketua kan Allah, yang memperjalankan wakil-wakilnya, yang menghidupi wadah-wadah badan-badan manusia di muka bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa dipahamkan oleh Allah, bisa memahami paparan-paparan ini. Kita sama-sama belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hadapan Allah, agar Allah mutlak menjadi penguasa dan Tuhan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang tidak terhitung, Pak, atas pencerahan yang luar biasa ini. Pastinya semua berlaku atas kasih sayangnya juga. Syukur yang sebesar-besarnya kehadrat yang maha hidup atas kurniaan terbesar pada petang penuh barokah yang telah menguraikan segala kekalutan yang membelenggu diri selama ini. Tiada kata-kata yang dapat diungkapkan lagi untuk menggambarkan betapa besarnya rasa kesyukuran di hati ini, Pak. Moga barokah hidup menyertai Bapak sekeluarga dan semua saudara-saudara seperjalanan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Semoga Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mendengarkan paparan demi paparan, semoga saya dan kita semua akan bisa dengan mudah mengambil manfaat dari paparan-paparan yang sudah dipaparkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita tetap membaca salawat dolimin daf'ul bala agar selalu terhindar doliminnya hati kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.